Penjagaan di gerbang masuk Makobrimob Kelapa II Depok terus dilakukan. Total ada 6 anggota yang saat ini ditahan di Makobrimob dalam kasus penembakan Brigadir Joshua. Ada 2 kendaraan taktis yang terparkir serta sejumlah sepeda motor dan penjagaan oleh personel Brimob. Ada 6 anggota Polri yang saat ini masih ditahan di Makobrimob, terdiri dari Ferdi Sambo yang saat ini statusnya tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Joshua. 5 anggota lainnya ditempatkan di Makobrimob karena diduga melakukan pelanggaran etik. Tim Sus Polri tengah berupaya merampungkan kasus ini agar segera diserahkan di Kejaksaan Agung. Informasi terbaru dari Makobrimob Kelapa II Depok akan disampaikan oleh Rizky Darmansyah, dan dari Bareskrim Mabes Polri ada rekan kami Gita Iha di sana. Kami ajak Anda menuju ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ada Rizky Darmansyah di sana. Rizky, pantauan Anda hari ini, apakah ada aktivitas atau agenda yang terjadi di Makobrimob Kelapa II Depok? Ya, Ken, Anda dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada keterangan yang disampaikan oleh pihak polisian terkait agenda ataupun aktivitas yang mungkin berlangsung di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, baik oleh tim sus yang menangani tindak pidana dalam kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat maupun juga oleh Irsus yang menangani terkait dengan pelanggaran etik dalam kasus ini. Nah, informasi yang kami peroleh bahwa memang pemirsa sejumlah anggota Polri masih ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok. Seperti yang informasi sebelumnya sudah sama-sama kita dengar, ada 6 anggota Polri termasuk Irjen Ferdi Sambo yang saat ini statusnya sudah sebagai tersangka, dan 5 lainnya ini statusnya diduga melanggar etik dalam kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat ini. Dan informasi lain juga yang kami peroleh bahwa tim sus saat ini tengah berusaha keras untuk merampungkan berkas perkara dari kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat agar ini segera selesai dan bisa diserahkan langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan kita tahu Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat ini. Dan selain itu, informasi lainnya yang kami peroleh, kan Anda dan juga pemirsa, bahwa Baradae ternyata ditahan juga di saat ini berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Informasi ini kami peroleh dari pihak LPSK, dan LPSK saat ini tengah meminta agar Baradae ini ditahan di lokasi yang berbeda untuk mencegah terjadinya intervensi, mengingat saat ini status dari Barada Richard Eliezer sendiri sudah sebagai justice collaborator. Sedianya justice collaborator ini ditempatkan di tahanan ataupun lokasi yang berbeda agar tadi tidak ada kekhawatiran terjadinya intervensi yang bisa dilakukan ataupun yang bisa terjadi terhadap Barada Richard Eliezer. Selain itu, pihak kuasa hukum juga berusaha atau kini tengah meminta berupaya membatalkan status tersangka yang saat ini telah ditetapkan kepada Barada Richard Eliezer ataupun Baradae menggunakan pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan ini yang diberikan oleh penguasa yang berwenang ini tidak dipidana. Selain itu, untuk 5 personil anggota Polri yang ditahan ataupun mendapatkan patsus penempatan khusus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, kan kita akan saya bacakan, yaitu yang pertama ialah Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri, kemudian ada Brigjen Beni Ali selaku Karoprovos Divisi Propam Polri, kemudian ada Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, kemudian ada Kombes Susanto selaku Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, kemudian ada AKBP Jerry Raymond Siagian selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan termasuk satu lagi Ferdi Sambo yang saat ini statusnya sudah tersangka. Kemudian ada 10 personil kepolisian juga anggota Polri yang mendapatkan patsus ataupun penempatan khusus di lokasi lain, ada 10 di Provos Divisi Propam Polri. Tentunya kita akan menunggu seperti apa agenda terbaru ataupun update terbaru yang akan disampaikan dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sebelumnya juga atau beberapa hari lalu Baradae kita tahu telah berkesempatan dipertemukan dengan keluarganya, dan hal ini diapresiasi oleh keluarga mengapresiasi bisa dipertemukan dengan anaknya Barada Richard Eliezer. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kita kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan dari Makobrimob Kelapa II Depok. Kami ajak Anda beralih ke Bareskrim Polri. Gita Iha, apakah ada informasi perkembangan terbaru penanganan kasus ini ataupun agenda lain yang akan berlangsung di Bareskrim Polri?
Ya, selamat siang Ken Ane dan juga pemirsa. Hingga siang hari ini Bareskrim Polri belum mengumumkan ataupun memberikan informasi statement mengenai update ataupun perkembangan terkait dengan penyidikan ataupun pendalaman yang dilakukan di rumah singgah Irjen Pol Verdi Sambo di Magelang, termasuk juga dengan agenda untuk pemeriksaan mengenai isi rekening almarhum Brigadir Joshua yang dikabarkan memang ada pemindahan dana sebesar 200 juta yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak. Karena kita tahu sendiri Ken Ane dan juga pemirsa, pada 16 Agustus lalu ini Kamarudin Simanjuntak ini mendatangi Bareskrim Polri dan juga berdiskusi dengan para pimpinan Mabes Polri untuk bagaimana kemudian rekening dari kliennya yang sudah almarhum ini untuk bisa ditelisik lagi kemana aliran dana tersebut. Karena memang menurut data dan juga informasi yang didapatkan oleh kuasa hukum Brigadir J ini, memang ada pemindahan dana sebesar 200 juta dari rekening Brigadir J pada tanggal 11 Juli 2022 lalu, artinya sekitar 4 hari pasca Brigadir J ini dinyatakan tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Nah, ini kemudian yang bisa kita review lagi Ken dan juga pemirsa, bahwa pada tanggal 16 Agustus lalu ini selain mengenai rekening tersebut, pengacara dari Brigadir J ini juga meminta kepada Mabes Polri untuk segera menetapkan istri dari Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati ini sebagai tersangka, karena menurutnya Putri dinilai terlibat dalam persekongkolan dan pemufakatan jahat, juga merekayasa cerita mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang mengakibatkan adanya obstruction of justice terhadap kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat ini sendiri. Mengenai agenda hari ini, Ken Ane dan juga pemirsa, kami tadi sempat mencoba mengkonfirmasi kepada Kadif Humas Mabes Polri, yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo, bahwa memang agenda hari ini belum ada, akan disampaikan update ataupun perkembangan nanti. Besok pada tanggal 19 Agustus diperkirakan akan ada rilis mengenai perkembangan kasus dari tewasnya Brigadir Joshua ini, baik mengenai update 200 juta yang hilang ataupun dipindahkan dari rekening Brigadir Joshua, maupun mengenai hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim sus di rumah Sambo di Magelang. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada PPATK bahwa dengan adanya laporan ataupun dugaan dari kuasa hukum Brigadir J ini, mereka sudah berproses, mereka sudah mencoba untuk menelisik kemana 200 juta atau uang yang dimiliki oleh Brigadir J ini dipindahkan, dan mereka akan melaporkan segera ke Bareskrim Polri dalam waktu dekat. Sementara demikian yang dapat kami kabarkan dari Bareskrim Polri, Ken. Terima kasih rekan-rekan, informasinya Gita Iha dari Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya dari Rizky Darmansyah mengabarkan dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.